Baik. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Wah, asik nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saya mulai dengan kalimat yang baik karena saya yakin ini adalah sebuah aktivitas yang sangat luar biasa baiknya. Dan insya Allah ini berlimpah keberkahan buat kita dan keluarga. Saya memberikan apresiasi buat LKPP yang rajin menyelenggarakan acara ini karena saya yakin manfaatnya sangat banyak. Setiap kali saya diundang di acara penyamaan persepsi, saya sangat bersemangat. Pertama, saya silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya dapat ilmunya banyak dan pengalaman. Karena dari sini kita dapat feedback dari Bapak Ibu APH, sehingga semua teori, semua regulasi yang dibikin itu semakin sempurna. Dan yang kedua, LKPP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanannya. Di antaranya tadi sudah dipaparkan bagaimana kita meng-create sebuah sistem yang mempermudah semua proses pengadaan, tapi tetap akuntabilitasnya terjaga. Nama saya Ahmad Zikrullah, panggil saja Azik. Jadi sama saya Azik-Azik aja Bapak. Ini engkong saya kasih nama nih. Jadi disuruh zikir terus katanya ya. Makanya saya sering zikir khususnya ketika nunggu sidang di pengadilan. Undangan jam 9, sidang jam 12 malam. Tapi alhamdulillah yang tadi disampaikan Pak Setia, saya nggak pernah nombok, alhamdulillah. Ngepas sering. Honor tuh dikasih belakangan. Jadi saya sekarang udah tahu triknya tuh. Pak, nanti pesawat sama hotel Bapak duluan ya. Oh enggak. Pesawat Bapak yang beliin, hotel Bapak yang beliin, saya tinggal datang aja. Karena dulu awal-awal ditugaskan, saya masih positive thinking tuh Pak Hari. Pesawat saya beliin, hotel saya yang beliin. Pas dapet, dihitung-hitung pas nih, selisih 100.000 gitu ya. Tapi alhamdulillah itu insya Allah jadi amal jariah saya ya. Tapi kemarin insya Allah enggak Pak. Makin profesional, makin keren. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian tadi Mas Fahri sudah cerita tentang prosedur, teori. Kita sekarang bicara praktek. Saya ditugaskan Pak Ari, Pak Setia dari tahun 2000 berapa ya? Pokoknya udah lebih dari 10 tahun deh. Itu BAP lebih dari 100 kali sidang, udah pegel lah pokoknya ya. Pegel nunggu sidang gitu ya. Karena lama banget. Saya sama sekali kalau online Pak, diundur Pak, 2 jam lagi, nggak apa-apa, saya tidur aja kan gitu. Kalau offline mau tidur di mana kan? Paling di musola ya. Nah, lanjut. Saya lebih senang diskusi karena tadi ya, Bapak Ibu sekalian, kita butuh feedback dari Bapak Ibu sekalian. Sebagai APH, saya yakin ada sudut pandang yang mungkin tidak tertangkap oleh regulator atau oleh kami selaku eksekutor. Saya kepala KPBJ yang membawahi 70-an JAVO. Kemudian saya juga mendampingi PPK. Saya aktif di IAPI. Saya juga bikin satu organisasi sendiri namanya FAKFI, Forum Ahli Kontrak, untuk memastikan seluruh PPK se-Indonesia itu bisa kerja dengan nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada nggak KPA, PPK yang punya modus korupsi? Ada. Sepanjang iblis tidak mencabut sumpahnya ketika diusir dari surga, sepanjang itulah ada KPA, PPK, Pokja yang nyimpang. Dibisikin sama iblis kan gitu ya. Kan iblis sudah sumpah sampai hari kiamat nanti akan aku kumpulkan anak cucu Adam kan, supaya ikut nanti ke neraka Allah gitu ya. Insya Allah di sini kita mencoba menjaga itu, gitu ya. Nah ini kan pilihan-pilihan metode pengadaan Bapak Ibu. Saya sih tidak akan berteori, cuman saya pengen meluruskan persepsi dulu. Sebelum nanti kita diskusi, sebagai pijakan diskusi kita nanti supaya lebih asik gitu ya. Kita diskusi debat berdasarkan pijakan yang benar dan sama. Kalau persepsinya udah beda, pijakan udah beda, nggak akan ketemu titik temunya. Dan ini multi tafsir. Aturan sehebat apapun buatan manusia. Al-Quran aja yang diciptakan Allah dan Allah janji menjaga kebenaran Al-Quran, kitab suci.
Itu multitafsir, apalagi manusia bikin aturan. Nanti saya ungkap apa saja bentuk-bentuk multitafsir di e-katalog sebagai bentuk pembelajaran kita semua. Ketika saya dipanggil, ditugaskan untuk BAP diskusi, mulai kelihatan tuh multitafsirnya. Menurut APH begini, oh enggak Pak, aturan begini. Tapi kan bisa diartikan begini lah, terserah setiap orang bebas mengartikan. Tapi maksudnya begini. Bisa-bisa Bapak aja, gitu kan. Loh saya ahli, udah selesai. Kalau saya bilang saya ahli kan nggak bisa didebat kan, gitu ya. Di pengadaan juga gitu. Saya di sini yang paling ahli pengadaan. Mau hakim, mau jaksa, mau nasihat hukum, saya paling ahli pengadaan di sini. Untuk itu saya diundang. Memang harus pede dan harus agak sombong ya kalau di pengadilan itu ya. Supaya kita yakin dengan setiap ungkapan dan ucapan yang kita sampaikan. Kalau nggak yakin, tembak sana sini inkonsisten, selesai sudah nasibnya. Nah, jadi kalau boleh saya tafsirkan sebagai ahli Pak, saya dihadirkan sebagai ahli nih, sebagai PKA ya. Kalau Pak Fahri sebagai konseptor tadi. Jadi e-katalog itu ini ibarat rumah ya, supaya gampang kita menafsirkannya. Pintunya banyak untuk dapat barang jasa. Ini kan pintu utamanya dua ya, swaklola atau penyedia. Nah kita bahas sekarang yang penyedia nih. Kenapa? Karena e-katalog ada di situ. Dan nanti mindset ini Bu yang akan kita bawa di diskusi siang. Oh makin siang makin seru Pak diskusinya. Karena isunya makin banyak. Kalau sekarang kita fokus di e-katalog ya. Kalau nanti ada pinjam bendera, ada blacklist dan sebagainya, pokoknya sampai subuh lah nanti kita di sini ya. Hari ya. Sampai subuh. Saya pulang duluan tapi. Saya hari sampai subuh ya. Jadi pintunya banyak Pak. Salah satu pintunya adalah e-purchasing. Ada tender cepat, ada tender seleksi dan seterusnya. Dan tender seleksi itu saya bersyukur EKPP sudah menegaskan bahwa tender itu pilihan terakhir. Dulu kan apa-apa tender, semua harus tender. Kenapa? Cuman tender, katanya nih, persepsi sebagian orang, cuman tender yang memenuhi prinsip dan etika pengadaan secara keseluruhan. Efektif, efisien, bersaing, akuntabel, terbuka. Pertanyaannya, apakah e-katalog nggak begitu? Apakah penunjukan langsung nggak begitu? Nggak juga. Pak, tunjuk langsung kan tinggal tunjuk, mana kompetisinya? Pengadaan langsung kan tinggal transaksi, pilih satu, bandingkan dua sumber. Mana kompetisinya? Termasuk purchasing. Tadi ada dua metode kan? Negosiasi langsung sama mini kompetisi. Nah, ini saya sering mind blowing nih, muter-muter logika supaya ya bisa di pengadilan kan gitu ya, muter-muter logika nih. Kekuatan framing pendekatan itu akan mempengaruhi hakim. Hakim lebih percaya logikanya JPU atau logikanya PH, gitu ya. Apakah e-purchasing itu enggak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan? Sesuai menurut saya. Mana kompetisinya? Coba kita bandingkan antara kalau kita belanja di pasar dengan kita belanja online. Apa yang paling membedakan belanja di pasar dengan belanja online? Menurut Bapak Ibu apa? Pasar melihat fisik langsung, sedangkan online tidak melihat fisik langsung. Barangnya nggak ada ya? Ini persis apa yang dibilang istri saya Pak. Dia beli baju online, ternyata pas dilihat, ngaco nih gitu ya. Berarti dia direct investigation ya, lihat raba langsung. Yang kedua apa Pak? Bu, ada satu kalimat yang mau saya mewakili ini semua. Dan ini yang sering menjadi akar permasalahan di dunia pengadaan. Apakah itu? Dalam teori ekonomi disebut dengan istilah asymmetric information. Itu ada dua cabang, moral hazard and project selection. Mirip kalau kita beli mobil bekas. Siapa yang tahu itu mobil pernah ditabrak berkali-kali, pernah diservis berkali-kali? Cuman pedagang yang tahu. Sekarang ada alat tuh, ditusuk tarik, kalau warna merah, lihat dari YouTube tuh ya. Bisa tahu ini udah pernah dicat berapa kali. Itu ada alatnya sekarang. Jadi makin canggih lah sekarang. Kalau kita belanja offline, selain tadi bisa diraba langsung, mungkin nggak kita keliling dulu ke seluruh pedagang? Di sini berapa, di situ berapa, di situ berapa, dicatat sama dia. Capek, nggak efektif, nggak efisien.
online. Saya kalau belanja online, saya pernah ditipu. Saya pikir itu paling murah, jebret saya beli. Udah transaksi, udah bayar, saya main handphone lagi kan. Di bawah pop up muncul, ada harga lebih murah. Pernah nggak kayak gitu? Yakin pernah. Dari situ saya belajar. Wah, tahu gitu saya browsing dulu 1 jam. Lebih murah, lebih murah, lebih murah. Yakin nggak ada yang lebih murah lagi, udah beli di situ. Yang penting apa? Bintangnya 5. Benar nggak? Itu disebut dengan istilah apa? Best effort. Nanti kita bahas best effort. Jadi asymmetric information itulah yang membedakan online dan offline. Dan itu sudah dibuktikan dengan adanya e-katalog. E-katalog itu menyajikan kita banyak sekali informasi atas satu item barang dengan mudah, nggak perlu keliling ke toko-toko, survei, catat. Memang kita BPS kan ini. Cukup searching, lihat. Itu prinsip efektif, efisien. Dan itu juga bersaing. Memang ada perbedaan antara e-katalog atau e-marketplace atau e-commerce di publik dengan di pemerintahan, di masyarakat dan pemerintahan. Sudah ada di slide-nya. Nanti kita diskusikan sedikit. Contoh paling gampang begini. Kalau ada penyedia memposting harga mahal di Tokopedia, laku nggak dia? 90% lebih, saya yakin nggak ada yang beli. Kenapa? Masih ada yang murah. Kan kelakuan pembeli seperti saya tadi ya. Cari yang murah, masih ada lagi cari yang murah. Produk setara atau produk yang sama kan gitu ya. Cari yang murah. Nggak laku dia. Kalau di pemerintahan, harga yang terposting itu bukan harga yang sebenarnya. Kalau kita baca di 177/2004 tadi, gitu ya. Di sini harga satuan produk yang tercantum pada katalog elektronik bukan merupakan harga final. Harga tersebut merupakan satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian oleh PPK atau PP. Saya baca supaya saya nggak ngarang ya. Saya kadang-kadang gitu kalau di pengadilan balik. Saya bacakan Pak, Bu, supaya Bapak Ibu tahu ini omongan Pepres bukan omongan saya. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu pengen lihat harga murah, membandingkan antara Tokopedia dengan e-katalog pemerintah, nggak apple to apple, nggak mungkin. Bahkan mungkin kalau saya dengar bisik-bisik tetangga, saya sering nongkrong bareng teman-teman Pemda dengan APH. Rumah saya kadang-kadang, Pak, bisa nggak saya ke rumah Pak, diskusi aja, monggo silakan. Saya terbuka buat siapapun kecuali penyedia. Kalau penyedia kan fitnahnya banyak ya Pak, Bu. Adikarya pengen telepon ke rumah saya, nggak boleh. Fitnahnya banyak. Saya kepala bagian pengadaan, disangka kong kali kong. Tapi kalau APH silakan. Jadi di situ tuh. Artinya apa? Saya berpikir begini. Kenapa harga yang terposting di e-katalog itu bukan harga yang termurah? Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Penyedia kok seenaknya aja ngasih harga segitu? Apakah benar penyedia seenaknya aja ngasih harga segitu? Dia nggak takut nggak dibeli gitu? Seperti layaknya penyedia-penyedia yang posting di Tokopedia. Benar nggak kayak gitu? Bapak Ibu kan sudah paham ya, adanya perubahan metodologi dari katalog LKPP yang sebelumnya dengan katalog yang sekarang. Kalau dulu itu harga yang terposting di katalog yang lama nih, itu hasil tender Pokja katalog atau minimal negosiasi dari Pokja katalog. Sehingga insya Allah itu harga paling murah karena dibeli potensinya oleh seluruh satker se-Indonesia. Sum of the large number bahasa kerennya. Kalau yang beli cuma kejaksaan harganya 1.000 Pak. Tapi kalau yang beli seluruh kejaksaan se-Indonesia, bahkan seluruh satker, bukan cuma kepolisian, kementerian ini, pasti lebih murah dong. Pedagang itu happy ngasih posting harga murah. Contoh, Bapak Ibu pernah ngeliat nggak dulu harga buku 1 biji itu cuma 6.000 perak, 5.000 perak. Padahal kalau kita beli di Gramedia 20.000. Kok bisa beda? Harga laptop sekarang, laptop konsolidasi itu mirip-mirip katalog zaman dulu tuh.
PKPP survei data, berapa datanya? Nih, yang mau beli se-Indonesia ini sekian puluh juta. Berani ngasih harga berapa? Mereka mulai tuh begini banding-banding harga. Makanya jauh banget. Karena itu hasil konsolidasi se-Indonesia. Kalau kita bicarakan ini tidak begitu. Gitu Pak Ferry ya. Mereka bebas kasih harga dan prosedurnya dipangkas dari 8 menjadi 2. Lebih dimudahkan. Tapi apakah tidak ada kompetisi? Tetap ada kompetisi. Tetap ada kompetisi di situ. Bukan berarti hilang prinsip pengadaan tadi. Nah, saya ungkap satu persepsi yang bisa beda. Saya menduga begini Pak Fahri, Pak Ari. Mungkin nanti di sistem kita perlu disempurnakan. Tadi ada istilah add-on. Ya. Saya nyatet tadi itu presentasi Pak Fahri itu. Bundling, pengiriman, instalasi, priming, tambahin pipa, kabel, material tambahan dan sebagainya. Sehingga penyedia ketika dia memposting harga di situ, itu kan harga tertinggi. Ini nih, klausul ini yang bikin penyedia mungkin mempertimbangkan kenapa dia ngasih harga agak mahal dibanding harga pasar di Tokopedia. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan Tokped dengan harga di pemerintahan, itu beda karena memang karakternya beda. Tapi mungkin ke depan bisa dibuat agak mirip. Karena ada satu klausul, saya lupa tadi ada di mana gitu ya, di 177 yang menegaskan bahwa harga yang ada di situ tuh ketika Bapak Ibu bertransaksi, saker bertransaksi tidak boleh terlampaui, nggak boleh lebih tinggi dari itu gitu ya. Kalau ditinggi haram hukumnya. Wah kalau gitu nanti saker minta top up, add on banyak-banyak, kalau nggak terlampaui nanti pecah paket dong. Nanti gimana dong? Kan transaksi nggak boleh lebih dari itu. Misal saya kasih harga AC. AC itu kan harganya, let's say AC-nya doang nih, itu 3 juta lah ya, setengah PK. Itu kan bonusnya paling harus sih kabel sama pipa panjang 3 meter. Pak, rumah saya kan panjang Pak, dari titik ke titik. Add-on-nya berarti nanti bisa nambah pipa, nambah kabel, nambah pengiriman, nambah instalasi, nambah bla 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 misal. Tambah banding-banding tadi ya. Oh berarti lebih banyak dari 3 juta. Berarti saya nggak mungkin dong ngasih harga 3 juta di etalase. Saya kasih harga 5 juta. Kita orang luar lihatnya 5 juta, setengah PK. Di sini cuma 3 juta. Kemahalan nih. Potensi markup nih. Ya kan? Harga barang jasa pemerintah di katalog mahal. Aha, muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik untuk kita telusuri. Dan ternyata kalau saya cermati, salah satu penjawabnya itu. Bisa jadi mungkin kita bikin, saya nggak tahu ya, sekarang apa udah begitu atau belum, nanti bisa diceritain Mas Fahri ya. Oh kalau gitu basic price-nya kita kasih AC doang 3 juta. Itu kan agak tertinggi ya. Kalau ditambah pipa per meter sekian. Jadi add-on-nya disebutin situ. Yang bisa di add-on kan ini doang. Untuk menghindari juga jangan sampai beli mobil add-on-nya laptop. Kalau sound mobil masih boleh ya. Mobil kita kan kasih sound buatan-buatan di dalam ya. Jadi kalau bisa mungkin ini usulan aja. Sekaligus forum ini forum menggali aspirasi ya. Ini usulan dari saya. Mungkin tambahin aja tuh. Kita bikin polanya itu supaya nggak kelihatan mahal. Jadi kita tuh bisa bedain kalau AC-nya doang. Iya. Kalau ditambah pipa per meter sekian, kalau tambah instalasi sekian, dan seterusnya. Jadi kan enak tuh ya. Jadi bundlingnya itu bisa langsung kita modifikasi dan sesuaikan di aplikasi. Nggak ada lagi yang tertutup-tutupi, nggak ada, mengurangi asymmetric information tadi. Sehingga nggak ada lagi orang yang curiga. Versi 6 udah seperti itu. Artinya LKPP terus berjuang melakukan perbaikan dan sudah sering dapat masukan seperti ini ya. Good. Artinya fast respon. Nah itu yang kayaknya perlu kita terus kritisi ya, dan kita butuh bantuan dari Bapak Ibu di APH untuk melihat kondisi di lapangan ya terkait hal ini. Next, ada lagi sih isu lain, masalah standar dan distandarkan. Nanti kita diskusikan. Ini contoh tampilannya, saya coba kutip-kutip saja. Kalau bicara regulasi saya nggak akan bicara, nanti kita skip saja. Lanjut, manfaatnya udah jelas gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pelaku di lapangan. Dan saya happy ketika ada e-katalog. Lebih cepat, lebih praktis. Yang tadi teori-teori yang disampaikan itu benar banget.
Tapi apakah memang di katalog itu peluang buat orang jahat untuk mudah berkorupsi, Pak? Pendapat itu saya amini juga. Kan di katalog itu mirip-mirip pengadaan langsung ya. Apa itu pengadaan langsung Bapak Ibu sekalian? Kalau nilainya di bawah 200 juta sampai dengan 200 juta, Satker itu cukup mencari satu sumber informasi, entah dari internet, dari manapun, referensi harga kalau bahasa e-katalog. Kemudian dia cukup memanggil satu penyedia untuk dibanding-bandingkan. Jadi pengadaan langsung itu bukan penunjukan langsung, karena nggak ada syarat ketentuan berlakunya. Kalau penunjukan langsung harus sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi dia dilimitasi 200 juta, tapi cukup mengambil nunjuk satu penyedia aja yang punya kualifikasi. Lalu dibanding-bandingkan negosiasi. Mirip dengan ini. Oh, berarti di katalog sama dengan pengadaan langsung ya? Mirip. Kalau saya melihatnya. Terus bagaimana Pak memastikan ada orang niat jahat sama orang nggak niat jahat? Gampang menurut saya begitu. Ketika dia transaksi di e-katalog, best effortnya sebest apa? Kalau dia nggak peduli, bodo amat, pokoknya harga di situ tinggal saya transaksi selesai. Negonya asal-asalan, nggak punya referensi harga, nggak coba searching dulu. Itu duit siapa ya? Duit warga itu, bukan duit Anda. Jadi kalau pengelola PBJ kerjanya benar, itu seolah-olah itu duit dia sendiri. Kita kan kalau belanja gitu ya, kecuali duit kita banyak ya, kayak sultan gitu ya. Merem aja, udah berapa? Mas pakai tawar-tawaran kan? Ya kalau duit kita cekak, best effortnya itu kencang. Saya cari dulu, banding-bandingin dulu, tanya sini, tanya situ, ya kan? Pas ketemu sama penyedianya, bener nih harganya sekian-sekian, tanya berkali-kali. Kalau itu sudah dimunculkan ketika kita tanya, kita gali, kita sidik, kita audit, oh ini benar nih. Dan ternyata harganya memang wajar. Kenapa? Karena mini kompetisi atau negosiasi itu opsional. Apakah boleh Pak nego langsung? Boleh. Nggak pakai kompetisi? Iya, betul ya. Itu opsional pilihan. Kalau saya lebih milih nego langsung. Tinggal saya panggil satu. Berapa ya? Loh. Good, keren. Ngapain harus pindah-pindah ke tempat yang lain? Selesai transaksi. Mudah, cepat, efektif, efisien, dan seterusnya. Prinsip etika pengadaan terpenuhi. Harga terbaik. Cuma yang masih dalam pikiran saya nih, kalau penyedia Tokped itu banyak untuk satu kategori, yang nggak laku, protes nggak? Ya nggak boleh protes dong. Mungkin harga Anda mahal, mungkin layanan Anda nggak bagus hingga bintangnya cuma 1-2, Anda nggak laku, wajar nggak? Wajar. Kalau di Tokped, Shopee. Tapi kalau di katalog pemerintah, wah asik nih, ada katalog nih, saya penyedia, saya dorong kencang-kencang. Ayo masuk. Untuk satu produk ada 1000 reseller. Behavior dari PPK, PP, jual pengadaan, jual pemimpin. Apakah dia tipe orang yang sekarang beli di sini, besok beli di situ? Nggak mungkin. Sama kayak kita. Kalau kita udah happy dengan satu penyedia, daripada saya beresiko dengan penyedia lain malah nggak beres, betul nggak? Kalau kita udah happy dengan satu tukang, sampai kiamat kita pakai itu tukang. Pak, saya lagi kerja Pak, gue tungguin dah, betul nggak? Salah nggak kalau ada PP kayak gitu? Nggak salah menurut saya. Kecuali LKPP bikin aturan, PPK, PP, kalau belanja gantian dong, jangan ke dia terus. Ada nggak larangan itu? Berarti nggak salah dong, PPK, PP, belanja sampai kiamat ke situ-situ aja. Salah nggak? Apakah itu mengurangi prinsip kompetisi? Ayo kita diskusi. Senang saya kalau mancing-mancing kayak gini. Karena pengadilan saya juga begini gayanya, Bu Ibu. Mau debat sekarang di depan hakim, gitu ya. Supaya clear semuanya, biar hakim yakin pendapat siapa yang paling kuat. Meskipun saya sering dibilang sama hakim,
Bapak mau ngomong apapun bisa aja saya nggak pakai. Itu terserah hak Bapak itu. Yang mulia tentunya. Kan gitu ya. Jadi supaya di forum-forum seperti ini semua keraguan dan keresahan itu selesai, dan itu bisa jadi input yang bagus buat mengambil keputusan dan juga buat saya selaku ahli. Nah kayak gitu tuh Bapak Ibu sekalian tuh. Yang gitu-gitu tuh setiap diskusi itu wah ramai itu, seru tuh. Dia bicara sudut pandang, persepsi lagi kan. Nah kemudian di sini kita bicara tentang aturan. Ini LKPP aturannya berubah terus. Pengadaan itu dinamis, sangat dinamis. Mungkin kalau saya jadi LKPP, kok pusing juga itu. Ini gimana nih? Aturan yang ada kayaknya udah nggak cocok nih gitu ya. Oh ini nggak cocok buat nyanyi nih. Ya, ini bagus nih. Mendem. Honor gua rupo ya. Sure. Ini mereknya apa nih? Itu merek aja udah masalah. Jadi apakah salah kalau saya tendensius dengan merek tertentu? Bahasa Jermannya Onorgo Norupo. Rego itu merek kan gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, base effortnya udah digali belum? Kalau memang base effortnya nggak ada, besar kemungkinan memang ada potensi fraud. Yang namanya mensrea, niat jahat, nggak kelihatan, nggak ada yang bisa tahu kecuali Tuhan. Gitu. Dan dirinya. Orang untuk dipaksa jujur susah, kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah, jadi aturan-aturan ini memang harus diupdate terus. Dan saya juga nggak tahu, ini mungkin juga masukan buat LKPP. Ada keputusan kepala 117/2024. Di sini bicara tentang e-katalog yang di belakangnya itu ada lampiran terkait dengan negosiasi. Di sini disebutkan mini kompetisi dan kompetisi katalog next, coming soon. Kemudian muncul, mini katalognya muncul dalam bentuk SE. Buat teman-teman yang nggak update, dia nggak tahu, ternyata udah diatur ya. Saya sempat mikir, kenapa enggak ini direvisi aja, ditambah mini katalog di dalamnya gitu, sehingga nggak terlalu banyak keluar aturan-aturan yang bikin pening kepala teman-teman yang pudek, kurang update. Ya mungkin nanti bisa jadi diskusi berikutnya. Karena penerbitan aturan di LKPP itu kan Kepres, keputusan kepala, SE, nanti ada lagi keputusan deputi, ada lagi keputusan atau surat. Nah itu kadang-kadang membingungkan kita. Sehingga ketika di pengadilan, Pak nggak gitu, sudah terbit surat kepala LKPP isinya begini, dan cenderung menegasikan ketentuan yang itu. Saya nggak tahu lah, pasti nggak tahu lah karena bukan dia kerjaannya. Nah, jadi memang kadang-kadang ya kita harus terus update aturan. Mengingat tadi ya aturan-aturan itu kan berseliweran dan sangat terdistribusi dalam banyak bentuk, gitu ya. Nah ini saya mau nunjukin itu aja. Kalau tadi substansinya sudah ditekan Mas Fah. Lanjut. Ini juga sama, ke depan itu mungkin nanti katalog lokal, sektoral dan sebagainya nanti dirapiin ya. Itu udah bagus menurut saya sekarang gitu. Kalau sekarang memang kan didorong sebanyak mungkin untuk membiasakan dengan katalog. Baru kita rapikan, sebagai janji Pak Kepala KPP, saya ingat betul tuh. Sekarang masuk aja dulu, kita butuh waktu untuk pembiasaan, memang betul Bapak Ibu. Di Indonesia ini khususnya, kadang-kadang kebijakan yang penting ada dulu. Nanti baru kita, nah itu kan, meskipun nggak semuanya begitu, cuma dalam banyak hal sepertinya memang perlu dibegitukan kan gitu ya, supaya dinamika perkembangan yang ada di lapangan itu sama-sama bisa kita cermati perkembangannya gitu. Oke, next. Nah ini contoh yang sempat saya pikirin, apa memang kita perlu e-katalog pemerintah? Saat ini saya menilai perlu. Ke depan apa perlu nggak perlu, kenapa nggak gabung aja? Itu mungkin jadi diskusi berikutnya. Setelah kita menilai efektivitas dan efisiensi proses katalog yang sekarang sedang dikembangkan secara lebih profesional dengan menggandeng Telkom, kan gitu ya. Nah ini contoh-contoh saja gitu ya. Yang saya merah itu yang tadi saya angkat diskusinya. Apakah salah ada PPK sama PP itu milih-milih penyidik itu aja bertahun-tahun? Nah ini seru nih buat bahan diskusi.
Oke, next. Bapak Ibu kalian, sesempurna apapun sebuah sistem, sebuah aturan, saya yakin tadi ya, selama iblis itu belum cabut sumpahnya itu, pengen mengajak anak cucu Adam sebanyak mungkin masuk ke neraka lewat digoda-goda itu. Mau metode apapun, gratifikasi itu berpotensi ada. Mau tender sekalipun ada nggak? Nanti kita angkat beberapa kasus gratifikasi atau cashback di e-katalog ya. Dan memang e-katalog itu dalam tanda kutip seolah-olah memudahkan itu dapat terjadi karena menafsirkan kompetisi tadi. Nah, gitu ya. Ini mau apapun itu metodenya, ini ada potensi baik yang kompetisi maupun non kompetisi. Gitu ya. Nah di sini saya mau angkat isunya kenapa? Karena tadi banyak pihak yang mendiskreditkan e-katalog itu seperti PL terselubung. Harusnya tidak boleh karena tidak kompetisi. Enggak. Di purchasing katalog itu ada kompetisi. Dan sudah disiapkan tadi dua metode. Tinggal bagaimana membedakan. Ini ya tadi ya mensrea sulit membuktikan, tapi kita bisa melihat proksinya, pendekatannya. Ya. Base effortnya seperti apa yang dilakukan oleh PPK dan BP, eksekutornya itu ketika dia memproses e-katalog. Oke, naik. Nah, ini contoh Pak Luhut ya. E-katalog sarang korupsi. Bebas berpendapat ya. Semua orang bebas berpendapat. Saya kadang-kadang kaget juga. Ini Pak Luhut yang dulu paling dorong-dorong e-katalog, sekarang komentarnya begini. Bebas. Pejabat bebas berpendapat. Tapi yang jelas pendapat-pendapat itu kita cermati sebagai sebuah mitigasi kan gitu ya. Kita jaga betul. Yang tadi saya sampaikan ya. Saya selaku eksekutor, selaku pelaku, saya happy dengan adanya e-katalog. Betul-betul sangat efektif, sangat efisien. Dengan akuntabilitas masih tetap kita bisa jaga dengan base effort yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Next. Nah ini contoh kasus-kasus ya. Mesti ada celah. Ya sampai kapan pasti ada celah lah. Sampai kiamat pasti ada celah. Mau serapi apapun, makin rapi makin canggih pelakunya ya. Makin halus, gitu ya. Warkot Bandung, nah ini jalan di Kaltim, gitu ya. Oke, next. Nah ini contoh Pak. Ini satu hal juga yang sering saya kritisi, masalah standar dan dapat distandarkan. Kalau barang itu standar, saya sangat setuju dan kita mudah untuk memiliki persepsi yang sama. Ya laptop di mana-mana ya standarnya itu kan, beda merek, beda feature, sama kayak mobil ya. Tinggal kita pilih-pilih aja, mau Avanza atau Xenia atau Mobilio atau R3 yang selevel gitu ya, atau Wuling, masing-masing ada feature-nya. Tapi semua standar. Rodanya 4, cc-nya let's say berapa? 1.500, ya kan? Apalagi barang-barang pabrikan itu standardized. Yang tidak standar itu barang-barang handmade atau custom, bahkan full custom. Seperti apa barang-barang handmade, custom, full custom? Konstruksi, contoh paling gampang. Konstruksi itu ada nggak yang standar? Ada, banyak Pak. Yang bisa distandarkan banyak. Makanya muncul dan berkembang sekarang di katalog konstruksi. Nah, sehingga di lapangan itu muncul diskusi panjang tuh. Kapal boleh nggak ya dikatalogkan? Konstruksi apa yang bisa dikatalogkan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan mungkin nanti perlu dibuatkan batasan yang lebih memudahkan kita satu persepsi. Oh, yang ditentukan standar tuh ini. Jangankan LKPP. Saya tanya ke PUPR. Aturannya udah tua sekali itu aturan. Saya tanya. Ini definisi standar dan standar apa? Ah, ini. Tes, wah, ini mainlah. Saya cari tuh nggak ada tuh Pak Bu. Di batang tubuhnya jelas. Di penjelasannya tulisannya cukup jelas. Jelas apa? Dasar kayak gitu ya. Batang tubuh aja.
Penjelasan cukup jelas. Jelas dari mana? Jelas. Nah, kadang-kadang yang seperti itulah yang akhirnya kita diskusinya nggak berujung karena ya masing-masing punya persepsi. Oh, ini standar, ini nggak standar, dan seterusnya. Kalau logikanya mudah dicerna, gampang. Tadi contoh yang diangkat itu Mas Fahri, box culvert itu ya, yang buat gorong-gorong. Itu standar, itu gampang. Ya bentuknya begitu, tinggal isiannya apa, panjangnya berapa, ya udah selesai. Jalan juga gitu kan, potongan jalannya begitu, ya di tengah jalan ada penyesuaian kanan kiri lebar, itu kan adjustment. Tapi ini kan di lapisannya standar. Gedung-gedung bisa nggak gedung dikatalogkan? Nggak semua gedung bisa. Kalaupun gedung, tadi ada solusinya, itemnya harus jelas. Gedung itu sebuah struktur, ada namanya substructure, fondasi ke bawah, ada namanya upper structure, balok, kolom, lantai, dinding, sama atap. Sepanjang dia dibuat paket-paket yang standar, it's fine, itu standar. Jadi mungkin karena sulit didefinisikan, akhirnya ya udah pokoknya ini standar gitu. Ini enggak, di luar itu debat itu. Next. Nah ini teorinya keren, cepat, mudah, transparan. Bagaimana pengawasannya? Bagaimana praktek di lapangannya? Ini kan yang jadi isu kita ya. Mungkin lebih dari 50% pejabat membuat komitmen yang ada di dunia ini, di Indonesia ya, karena di luar Indonesia nggak ada PPK ya Pak. Itu menjadi PPK karena takdir, bukan karena niat dan keinginan. Aduh saya nggak mau Pak, jadi PPK Pak, malas-malasan, ya kan? Akhirnya dia kerja aja begitu aja. Makanya ketika saya nanganin kasus pengadilan di BAP gitu ya, Pak, saya setahun itu paket 100 Pak. Hah? 100? Gimana Bapak ngontrol? Gimana Bapak memastikan di lapangan? Udah difus itu, nggak mungkin. Megang 5 proyek bersamaan aja pening kepala itu. Cuma proyek standar aja, cuma kan harus kontrol kanan kiri, muter-muter tiap hari. 100 Pak, luar biasa ya. Timnya juga nggak keren. Jadi memang kita harus support LKPP untuk membantu memberikan feedback setiap kali ada isu-isu yang terkait dengan kebijakan sebagai bentuk implementasinya. Dan saya yakin LKPP juga sudah gandeng para APIP ya, BPKP gitu ya, dan kami di pemerintahan ahli juga sering bikin forum-forum untuk memberikan masukan. Dan memang saya yakin Pak, Bu, di tengah jalan nanti mungkin akan ada varian-varian cara orang untuk ngakalin ketentuan kan gitu ya. Tinggal mungkin kita perlu bijak juga melihat mana yang memang punya niatan jahat, mensreya, mana yang memang karena dia kagak ngerti. Kenapa? Karena pada faktanya di lapangan kejadiannya sama, mirip orang kecelakaan di jalan lah ya. Mau ngantuk, mau dia mabok, mau dia lupaan lagi mainin audio ya. Ya faktanya nabrak orang meninggal, orangnya meninggal, ya kan? Endingnya kan sama. Tapi mesrahnya niatnya hanya dia sama Tuhan yang tahu. Macam-macam kan variannya dan sebagainya. Oke, next. 5 menit siap. Gimana kalau langsung diskusi ya? Boleh. Sisanya bisa didiskusikan. Cuman saya satu hal lagi. Next. Ini aturan-aturan yang mau saya tunjukin. Sebenarnya intinya cuma pengen ngasih tahu bahwa tadi di aturan-aturan yang sebelum-sebelumnya itu muncul kata standar dan tidak standarkan. Karena itu hal yang sering jadi objek diskusi di lapangan. Lagi next. Nah, lanjut ini yang tadi saya bilang. Lanjut. Ini ya. Ini beberapa fakta di lapangan yang saya temukan dan alhamdulillah LKPP sudah fast respon, dia sudah melakukan banyak perbaikan. Seperti ada informasi yang nggak detail, speknya susah. Tadi banyak penyedia-penyedia yang ternyata juga ya penyedia katalog yang ngibulin ya. Dia bilang 90% ternyata obat urut. Disamain deh. Pokoknya strateginya begitu. Saya pernah nangani satu kasus alat suntik. Betul Pak, produknya itu TKDN-nya di atas 25%. Cuma pada prakteknya
Kemampuan produksinya terbatas. Akhirnya apa? Dia impor dari luar negeri. Berarti bukan salah di etalasenya, bukan salah di rencananya, tapi salah di pelaksanaan kontraknya. Harga impor lebih murah pasti, selisihnya gede. Wah, ngakalin dia. Jadi behavior penyedia itu seringkali juga menjadi faktor penyebab munculnya permasalahan di pelaksanaan kontrak. Di transaksinya fine-fine aja. Cuma kan akhirnya kita harus tarik sampai ke ujung kan. Dulu perencanaannya gimana? Kelihatan dari situ. Next. Nah, ini yang jadi diskusi panjang nih. Pengadaan event organizer itu standar nggak? Saya nggak jawab, nanti kita jawab di saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.